Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksara Isa Fanisa dari kelas 11 MIPA 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidie. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayah adalah Ule Balang dan ulama di wilayah Luweng Putu. Sedangkan Teku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Kagung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberi nama Teku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Nama Jojo Adisorjo ditambahkan sendiri saat dewasa saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Hoogbyre Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas. Pada tahun 1917, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belkalian, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten. Saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa masih menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belkalian. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa atau Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI. Dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana Sudanko Singgih dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Doktrinus Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Adapun resikonya, dari Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen 24 di Jakarta. Golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo, melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diputuskan Yusuf Punto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakini para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1949, selambat-lambatnya pukul 11.30. Dengan ada jaminan itu, Kompi Peta Rengas Dengklok, Sudanko Seweno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk memetik naskah proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ahmad Subarjo, Jojo Adisorjo,
meninggal dunia dalam usia 82 tahun, yaitu pada tanggal 18 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum menjadi sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.